tutup lagi. Majelis akan masuk dalam ruang sidang. Hadirin semua diminta untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, kita mulai ya, karena sudah jam 9 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat ya, semoga semuanya. Baik, kita mulai ya. Hari ini Rabu 19 Agustus 2026, Majelis Tinggi B akan melaksanakan sidang pemeriksaan saksi dan kejelasan yang diajukan oleh 10 pemohon sebanyak 45 berkas. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita akan sidang ini pada terbuka untuk umum. Yang pertama, majelis akan mengajukan sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Dirgantara Bana Lestari sebanyak 1 berkas. Untuk itu dengan ini sidang dibuka dengan terbuka untuk umum. Dari tergugat terlebih dahulu yang hadir mewakili, silakan sebutkan namanya. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat hari ini dihadiri oleh saya Johannes Salason, Azadri Bambang Prihartono, Agus Praitno, dan ada satu rekan kami di belakang, Rilis Andi Suwanda. Terima kasih. Dari penggugat yang hadir, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini penggugat diwakili oleh Saudara Budi Arifin dan Fajar Iswandi. Ini sidang kita yang ke-8 ya. Dan kalau majelis baca dari agenda sidang sebelum dari sidang sebelumnya, hari ini para pihak menyampaikan pendapat akhir gitu ya. Betul-betul kan gitu ya. Baik, untuk itu majelis akan berikan kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Silakan dari tergugat terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pendapat akhir kami, untuk software ini sudah kami upload di desktop untuk buat PDF. Untuk hard copy, izin untuk menyampaikan Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, silakan. Apa highlightnya dari pendapat akhir, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk garis besar pendapat akhir kami.
izinkan menyampaikan pendapat kami yang mulia bahwa di persidangan sebelumnya penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menerima surat penggugat nomor K 00193 tanggal 9 September 2022 dan penggugat sama sekali tidak memiliki pegawai yang bekerja sebagai satpam atau security yang bernama Joko. Penggugat melihat kejanggalan dalam tracking reaksi pos sebagai pos Indonesia yang menyatakan bahwa produk CAP 02193 itu telah diantar oleh Dwiki Mardianto dan diterima oleh Joko diterima oleh satpam. Di persidangan sebelumnya penggugat menyatakan bahwa di tahun 2022, tahun di mana terdapatnya pengantaran surat CAP 02193 tersebut, penggugat mengakui bahwa betul memiliki pegawai bernama Joko, namun bukan sebagai satpam. Dijelaskan bahwa Joko Hartanto sebagai pelaksana, Diko Susanto sebagai admin, Diko Susio sebagai direksi, dan Diko Susanto sebagai pelaksana SIPA. Di sini kami berpendapat bahwa pernyataan penggugat tersebut malah menguatkan keterangan yang disampaikan oleh PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa surat CAP 02193 diterima oleh Joko. Bahwa di fakta yang terjadi di lapangan adalah ada nama yang bernama Joko pada saat petugas mengantarkan surat tersebut ke alamat yang sesuai dengan alamat pengiriman yang terbuat kirim. Di sini kami berpendapat yang mulia sesuai dengan persidangan sebelumnya di mana ahli dari PT Pos Indonesia menyatakan bahwa tidak PT petugas menyatakan bahwa bukti bahwa memang surat tersebut disampaikan ke alamat penggugat itu adalah adanya sebentar dulu ya. Di sini poin-poinnya dalam edit SOP dari PT Pos Indonesia itu memastikan keakuratan data, memastikan kiriman diterima oleh penerima, dan merupakan kewajiban pasca antaran dengan melakukan update status pengambilan foto penerima atau lokasi serat dan geotagging di tempat penyerahan dengan menggunakan aplikasi antaran. Bahwa kami berpendapat yang mulia, PT Pos sudah hadir sudah sampai di tempat lokasi penggugat berada, di mana petugas menyatakan bahwa surat tersebut diterima oleh Joko dan memang sesuai dengan pengakuan yang diutarakan oleh petugas PT Pos tersebut, yang mengutarakan nama itu adalah si orang tersebut yang menyatakan bahwa namanya adalah Joko, sehingga menurut kami di situ malah fakta tersebut malah menguatkan fakta bahwa memang di situ ada yang bernama Joko. Kami berpendapat bahwa petugas pos tidak sewajibnya untuk menanyakan apa posisi dari si Joko tersebut, apakah sebagai seorang satpam, apakah sebagai seorang petugas yang lain. Namun kesimpulan yang didapat dari keterangan dari PT Pos, petugas PT Pos tersebut adalah benar yang bernama Joko. Yang kedua, kami selama persidangan sebelumnya, tidak ada bukti yang disampaikan oleh penggugat yang membantah surat tersebut tidak pernah diterima oleh penggugat di lokasi serat. Berdasarkan permintaan dari majelis bahwa penggugat diminta untuk menyerahkan semacam buku penerimaan surat. Namun pada saat fakta yang ada, penggugat tidak bisa memberikan bukti tersebut. Yang ada, penggugat memberikan tahun-tahun pajak sesudahnya. Sehingga menurut kami tidak ada bukti yang bisa membuktikan dari pemohon banding, dari penggugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menerima surat CAP 02193. Di dalam persidangan sebelumnya juga penggugat juga mengakui bahwa koordinat titik yang ada di dalam surat PT Pos maupun ada yang pernyataan ilustrasi dari PT Pos tersebut adalah benar. Dan memang
faktanya memang surat APO, surat CAP 02193 yang ada ini tidak pernah atau tidak kembali pos atau retro. Pendapat pernyataan dari petugas pos tersebut adalah jika memang alamat tidak ditemukan, tidak langsung dinyatakan retur, bahwa ada upaya dari petugas pos tersebut untuk mengantarkan kembali dengan 2 kali baru dinyatakan sebagai retur. Faktanya tidak ada surat kembali pos atau retur yang kami terima terkait dengan pengiriman surat APO CAP 02193. Demikian yang mulia, sehingga pendapat kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan pengajuan gugatan yang diajukan oleh gugat itu tidak diterima. Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang majelis berikan kesempatan kepada gugat untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Silakan gugat. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Sebelum penggugat membacakan atau menguraikan seluruh alat bukti yang penggugat sudah sampaikan, penggugat ingin memberikan dokumen hard copy berupa daftar alat bukti dan juga kesimpulan kepada majelis. Namun mohon maaf, penggugat hanya memberikan print out untuk majelis hakim, tidak untuk tergugat. Nanti penggugat akan menguploadnya di e-textbook. Ya, silakan. Mas, tolong. Ya, silakan penggugat. Baik, di situ penggugat sudah memberikan dokumen berupa daftar alat bukti dan juga kesimpulan, di mana daftar alat bukti tersebut sudah penggugat uraikan setidak-tidaknya berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu daftar alat bukti yang penggugat uraikan itu ada surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan para saksi dan pengakuan para pihak. Pertama, penggugat ingin menjelaskan terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan alat bukti bab 1 berupa surat yang membuktikan gugatan atau surat keputusan nomor CAP 02193 telah diajukan gugatan masih dalam jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Penggugat sudah memberikan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.1.4, kemudian P1.6. Itu alat bukti berupa surat atau tulisan. Kemudian alat bukti berupa pengakuan para pihak yang diberi tanda P.1.5. Kemudian alat bukti berupa keterangan ahli yang sudah penggugat beri tanda P.1.7 sampai dengan P1.9. Itu adalah alat bukti, seluruh alat bukti mengenai berkaitan dengan surat APO yang menurut tergugat itu tidak dapat diterima karena sudah melewati 30 hari, dan penggugat sudah menyampaikan seluruh alat buktinya di dalam daftar alat bukti maupun kesimpulan bahwa surat APO masih dalam jangka 30 hari atau masih bisa diajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Pajak. Itu alat bukti mengenai surat APO yang masih dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian penggugat juga sudah memberikan seluruh alat bukti berkaitan dengan surat APO yang disampaikan melebihi jangka waktu 6 bulan atas permohonan pembatalan penggugat, sehingga demi hukum permohonan pembatalan SKPKB nomor 0006 harus dikabulkan berdasarkan asas fiktif positif. Penggugat sudah memberikan seluruh alat buktinya berupa surat atau tulisan yang sudah penggugat beri tanda P.2.1 sampai dengan P2.22, P2.22, P2.26, P2.27, P2.28. Itu adalah alat bukti surat atau tulisan berkaitan dengan fiktif positif yang ada di bab 2. Kemudian juga ada alat bukti berupa keterangan saksi yang penggugat beri tanda P2.23.
Kemudian juga alat bukti berupa keterangan ahli yang penggugat sudah beri tanda P2.24 dan juga P2.25. Itu adalah seluruh alat bukti yang sudah penggugat uraikan di dalam daftar alat bukti dan juga kesimpulan berkaitan dengan surat akuo yang disampaikan sudah melebihi jangka waktu 6 bulan dan demi hukum harus diberikan keputusan pengabulkan berdasarkan asas fiktif positif. Mungkin hanya itu majelis yang bisa penggugat sampaikan. Penggugat tidak akan menjelaskannya secara rinci atau secara detail karena penggugat sudah menguraikannya banyak sekali alat bukti di dalam daftar alat bukti dan kesimpulan. Penggugat hanya mohon kepada majelis mohon seluruh alat bukti yang sudah penggugat berikan kepada majelis di dalam daftar alat bukti dan kesimpulan untuk dapat dipertimbangkan di dalam putusan nantinya berdasarkan pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalaupun ada nantinya ada alat bukti yang mungkin belum masuk di dalam putusan, maka penggugat akan mengupayakan yaitu melakukan berupa pembetulan atas putusan berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Mungkin sementara itu yang dapat penggugat sampaikan majelis hakim yang terhormat. Terima kasih. Baik, jadi karena tergugat maupun penggugat sudah menyampaikan seluruhnya keterangan alat bukti fakta-fakta hukum ya, maka majelis akan membaca, mempelajari itu semua ya, baik dari tergugat maupun penggugat. Majelis akan bermusyawarah tentunya nanti untuk mengambil putusan ya, setelah mempertimbangkan seluruhnya disampaikan oleh para pihak. Dan karena seluruhnya sudah disampaikan, maka majelis nyatakan sidang pemeriksaannya hari ini cukup. Demikian ya, begitu sidang dinyatakan ditutup. Ya, terima kasih. Terima kasih majelis, terima kasih tergugat. Ya.